Coba denger baik-baik. Kita ini bangsa yang sering merasa paling benar, paling suci, paling pantas menghukum. Kita menatap layar televisi atau layar ponsel, melihat berita tentang korupsi besar. Triliunan rupiah digelapkan, anggaran bantuan diselewengkan. Dan kita, tanpa ragu, meludahi para pelakunya dengan kata-kata kasar. Tapi, tunggu dulu. Pernah nggak kita bercermin? Bayangkan ini, kamu beli gorengan 5 biji di sekolah. Tapi pas bayar, bilangnya cuma 2. Dan kamu pergi dengan enteng, tanpa rasa bersalah. Atau kamu nemu dompet orang jatuh. Alih-alih mengembalikan, kamu ambil isinya dan buang sisanya ke selokan. Dengan enteng ngomong, ini kan nemu, bukan nyuri. Atau, ini yang paling miris. Ada truk terguling, barang-barangnya berserakan. Lalu datang kamu, bersama kerumunan warga. Bukan untuk membantu sopir, tapi untuk memunguti isinya. Minyak goreng, beras, dan bahkan kasur. Semua diangkut, sambil senyum-senyum, sambil ngevideo, sambil bilang, rezeki anak soleh. Apa ini bukan pencurian? Apa ini bukan perampokan berjamaah? Tapi karena dilakukan banyak orang, mendadak berubah nama. Dari maling, menjadi rezeki. Kita sering ukur dosa dari angka. Mencuri 1.000, kecil. Mencuri 1 miliar, kejahatan. Padahal, yang satu mencuri uang jajan, yang satu mencuri uang negara. Dua-duanya sama-sama ambil yang bukan miliknya. Sama-sama salah, sama-sama korup. Korupsi bukan cuma soal angka. Korupsi adalah soal integritas, soal kesadaran, soal menghargai sesuatu yang bukan hak kita. Tapi, apa yang kita lihat di masyarakat kita? Orang nyontek saat ujian dibiarkan. Titip absen saat kuliah dianggap biasa. Datang kerja cuma main Zuma, tapi tetap ambil gaji penuh. Itu semua bentuk korupsi. Korupsi waktu, korupsi kejujuran, korupsi kesadaran. Truk guling adalah cermin yang memperlihatkan wajah asli sebagian dari kita. Bukan soal ekonomi, bukan soal kelaparan. Karena yang ikut ambil barang bukan cuma yang kelaparan, tapi juga mereka yang ambil video sambil tertawa, bangga. Fenomena ini bukan sekedar aksi liar. Ini adalah gejala penyakit. Penyakit yang bernama mental miskin. Kita harus bedakan 2 hal. Miskin karena keadaan dan miskin karena mental. Miskin karena keadaan, yaitu tidak punya uang, tapi punya harga diri. Tidak banyak harta, tapi tidak mau ambil hak orang lain. Dan miskin karena mental, yaitu punya kesempatan, langsung diambil. Tidak peduli milik siapa, yang penting gratis, yang penting cepat, yang penting saya duluan. Mental miskin adalah ketika seseorang merasa berhak atas sesuatu, bukan karena usaha, tapi karena ada kesempatan. Truk terguling itu bukan bencana. Buat mereka, itu peluang. Sering banget kita dengar pembelaan seperti ini. Wajar dong mereka ambil, mereka kan rakyat kecil. Kalau pemerintah gak adil, ya rakyat berontak gini. Daripada mubazir, mending diambil. Tapi pertanyaannya, apakah kemiskinan bisa jadi alasan membenarkan pencurian? Kalau jawabannya iya, maka apa bedanya dengan pejabat yang bilang, saya korupsi karena gaji saya kecil, tanggung jawab besar. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini, jadi bupati saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon gitu. Jadi ngertinya saya antara 200 juta, 150 juta. Jadi tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya suatu kali itu ya Pak? Ya ini angkanya itu. Baru tahu ya Pak? Baru tahu gitu. Pertama kali sudah cuman diam aja, cuman saya punya kewajiban. Saya harus membangun janjian itu. Tapi lama-lama kalau kerja dunia nggak ada kan,
Tengok Mas. Nah, Ini kalau orang Banyumas ngomong loh. iya. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya Oh cuma iya itu. Mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Hmm, Kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, benar nggak Mas? Sama aja kan? Korupsi bukan tiba-tiba terjadi saat seseorang menjabat. Korupsi itu hasil dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu dimulai dari kecil. Dari nyontek saat SD, dari bohong ke ibu kantin, dari bolos pelajaran, dan kita semua punya andil. Karena kita membiarkan, karena kita ikut-ikutan, karena kita tidak merasa bersalah. Inilah akar masalah terbesar bangsa ini, normalisasi kejahatan kecil. Kalimat, semua orang juga begitu, adalah racun paling berbahaya. Karena dari sana, kita memaafkan diri sendiri. Kita membungkus dosa dengan budaya. Bayangkan ini, kalau anak-anak melihat orang dewasa menjarah truk guling sambil tertawa, apa yang mereka pelajari? Bahwa mencuri itu sah. Asal rame-rame, asal nggak ketahuan, asal nggak ada yang marah. Setiap kali kita ambil barang dari truk guling, setiap kali kita bilang rezeki anak soleh, kita sedang mengajarkan satu hal, bahwa hak orang lain bisa jadi milik kita kalau kita cukup berani mengambil. Apa itu yang mau kita wariskan? Apa itu yang mau kita banggakan? Seringkali kita bilang, pejabat harus bersih, pemerintah harus adil. Tapi, kalau rakyatnya masih doyan gorengan curian dari kantin sekolah, masih anggap barang gratis dari truk guling itu berkah, maka bangsa ini tidak akan pernah benar-benar maju. Karena penyakit bangsa ini bukan hanya di gedung DPR, tapi juga di lorong sekolah, di pinggir jalan, di hati kita. Pertanyaannya bukan, apakah saya korupsi? Tapi, berapa banyak kebusukan yang saya bungkus dengan nama rezeki? Kita sering berdoa minta rezeki halal, tapi begitu ada truk terguling, kita buru-buru ambil, sambil bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah dari mana? Itu bukan rezeki, itu bukan berkah. Itu adalah ujian, dan kamu gagal. Bukannya menolongi, malah warga-warga pada antusias untuk datang untuk menjarahi susu Bear Brand. Lihat, ada yang bawa sekarung, lihat, berkarung-karung tuh. Bahkan bukannya membuka jalan malah membuat macet karena kendaraan motor yang pada parkir sembarangan. Negara ini tidak akan berubah hanya karena satu orang baik di atas, tapi karena jutaan orang jujur di bawah. Karena yang bikin negara hancur bukan cuma satu koruptor dengan jas mahal, tapi juga 1 juta rakyat yang merasa rezeki dari mencuri.